Ya, Cepet ya, halo. Cepat apa maksudnya? waktu jalan cepet. Iya sih. Gue berasa cepat sih baru kemarin-kemarin ini ada yang bilang kayak, waduh, udah November nih. Iya ya, gak Iya, berasa nih. bener. Ini kita buat per hari ini nih buat kita di November nih. Dari Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober berasa lewat gitu aja gitu. Iya, dalam sekejap, seminggu juga lewat cepet ya. Iya bener. Udah minggu lagi, Minggu saatnya lagi. absen gitu biasa kan. Absen, iya, waktunya absen lagi gitu. Absen lagi. Walaupun biasa absennya hari Kamis ya. Iya, Tapi ya gitulah. cepet Dan banget jalannya. parah. Bentar Kenapa lagi ya? udah mau ganti tahun lagi. Iya, itu lagi kembang api lagi. Tahun lalu enggak tidur gue tahun lalu. Eh, tahun lalu ngapain ya gue? Tahun lalu, malam tahun baru, gua kena sakit kulit. Gak bisa pergi kemana-mana gua. Oh, gue pergi ya. Gue kemana ya? Gue nggak tahu, lupa gue. Intinya sendiri lah pokoknya. Sakit, sakit ular sanca. Eh, Bukan masih ular sanca. sendiri ya? Ular Hah? apa ya? Pokoknya kulit Oh, gua, ini cacar ular. iya kayak gitu. Jadi nggak bisa pergi kemana-mana, menular. Gue lupa itu kayak. Gue udah lupa. Gue parah. Kenapa ya? Kenapa kita ngerasa waktu tuh kayak November, udah November gitu loh. Iya, Kita track tiap bulan aja kayak, wah ini udah ganti bulan nih. iya benar. Biasanya kan kayak bulan baru, semangat baru gitu kan. Tapi kayaknya Biasa aja. iya, tapi kenapa ya? Kalau orang bilang Senin sampai Minggu, Minggu ke Senin cepet, Senin ke Minggu lama. Kayak sekarang nggak begitu berasa loh. Iya, tapi beda mungkin ya. Karena mungkin kalau apa backgroundnya kita dan pekerjaan kita mungkin memang nggak berasa beda tiap hari kan. Ada yang berasa pekerjaannya itu memang di hari Selasa sih biasanya. Selasa sampai Kamis tuh yang padat gitu loh. Hari Senin justru nggak begitu, tapi kayak apa paling padatnya di Selasa sampai Rabu apa Kamis. Selasa sampai Rabu lah itu paling padat, terus entah mau Kamis udah menurun gitu. Kayak gue pernah liat deh meme deh. Apaan tuh? Itu hari Senin kerja misalnya, kemampuan yang dikeluarin 30% Ah, karena baru habis itu kan Minggu kan. iya masih habis minggu belum Selasa belum udah, kepam gitu. udah harus mulai nih, udah naik Ya 50%. Selasa udah naik lagi Rabu, hari Kamis turun lagi, udah mau liburan, iya gitu santai-santai dikit. gitu terus Gitu. gitu terus Selama seminggu putarannya gitu. Iya, terus gak berasa tiba-tiba ya. udah Minggu udah Senin lagi, Bener. gitu lagi. Apa alasannya? Apa karena kita sibuk jadi nggak liatin waktu, tapi nggak juga ya. Sibuk ya, dibilang sibuk juga enggak, cuma kayak berasa kayak mungkin kita ngelakuin terlalu kita melakukan hal yang terlalu rutinitas ya kayaknya ya. Ini lagi, ini lagi, ini lagi, ini lagi. Iya, Jadi kayak lu nggak lakuin something new, jadi lu ngerasa ya udah lewat lagi gitu aja, kayak lewat lagi. mungkin. Tapi bukannya kalau lakuin something new justru makin lebih cepat karena kita masih lagi excited nih. Jadi kita Ya, explore lebih, tiba-tiba udah habis nih gitu. iya bisa juga. Tapi walaupun waktunya cepat berlalu kan, tapi kita bisa kalau kita flashback gitu ya. Oh iya lu bulan kemarin gue habis nyobain ini. Nah kan jadi kayak ada sesuatu yang lu apa bisa flashback gitu loh. Kalau Bisa di lu track waktu iya mulai bisa dan di sampai track. sekarangnya gitu. Iya bisa di track. Kalau lu nggak ngelakuin apa-apa misalnya nih ya, terus lu flashback gitu ya, lu flashback kemana bingung kan. Duh ini November, kayak Oktober kayaknya lewat aja deh gitu loh, nggak ada yang Hmm. something new gitu Hmm. kan. Kalau lu Bener sih. ngelewatin fase tertentu, kejadian tertentu, lu akan lebih ingat kan, oh iya lu kemarin pas bulan Agustus ada ini gitu kan, Iya, iya sih. kayak gitu loh. Benar, benar, benar. Nah, kalau mikirin hari cepat berlalu gitu ya, kan kita nggak tahu kita kapan Berakhir dipanggil, ya, kapan kita bakal kapan berakhir ya. masa expiry date kita nih di dalam di bumi nih, ya kan? Karena cepat waktunya berjalan, tiba-tiba nggak banyak cincong gitu ya, tiba-tiba kita hilang atau kita dengar kabar orang ini kok udah nggak ada gitu, kayak cepet banget Oh hilangnya. iya, apalagi kita banyak ya kayak gitu kita justru nggak nyangka ya. Iya, dalam konteks misalnya nggak dalam yang wajar, umur yang wajar gitu maksudnya. Ya, Kalau meninggal di waktu yang tua kan ya udah, emang udah ya tua udah gitu tua kan. kayak sudah, oh ya Udah udah waktunya. waktunya gitu kan. Tapi kalau tiba-tiba hilang gitu kan kayak loss-nya tuh berasa banget gitu.
Apalagi di waktu-waktu yang nggak disangka gitu ya. Bener. Apalagi di Pas lagi waktu-waktu apa mungkin lagi sayang-sayangnya. sayang-sayangnya, ya Iya bisa kan? kayak gitu. Iya dong, kan kalau nggak sayang ya nggak berasa lost kan biasanya. Bener, Biasa aja, ya bener, udah. Kayak bener. nggak kenal kan. Betul. Nah, kalau misalnya nih hari ini tuh hari terakhir lo di bumi misalnya. Gua Hmm. besok ke bulan gitu. Besok misalnya lo nggak tahu kemana, Oh. tapi lo nggak di bumi lagi, lo nggak bisa ketemu orang-orang di bumi lagi. Hari ini hari terakhir lo di bumi nih, lo mau ngapain aja? Hari ini terakhir. Atau jangan ngomong ngapain aja deh. Jangan hari ini lah, besok lah. Besok tuh hari terakhir. Besok hari terakhir Kalau lo hari gitu ini ya. kan ntar udah malam, udah berapa jam lagi udah lewat habis. Oh iya benar. Gak usah Besok ngapa-ngapain. misalnya Ketidur aja besok. udah. Besok. Ingat tinggal berapa jam lagi. Bener. Besok hari terakhir lo di bumi. 24 jam tetap sama jatahnya. Dari pagi sampai malam. Begitu Tank, Cinderella itu selesai, lo juga selesai itu waktunya. Nah, lo mau ngapain aja, plan lo untuk besok? Susah ya. Ini Iya, pertanyaannya. susah. Ini dalam konteks let's say lo bisa kemanapun tanpa ada waktu gitu misalnya. Tanpa ada, kalau misalnya flight ke US udah habis waktu lu bisa lu gitu kan. Oh. Belum nyampe gitu Aku kan. bisa teleport iya. kemanapun juga. Apapun ya gitu. Dalam satu Wah, hari. terlalu luas ya. Ya coba aja yang kepikir aja kan bisa beda. Tadi direvisi. Lu dulu deh. Kan lu Gua yang dulu. nyiapin pertanyaannya. Jadi Gua dulu harusnya ya. lu udah kepikiran. Kalau gua misalnya Harusnya. besok hari terakhir gua di bumi nih. Mm-mm. Pertama gua akan at least gua menampakkan muka gua dan diri gua kepada semua orang-orang yang pernah gua kenal. Dengan konteks dia dekat atau nggak dekat gitu. Jadi amin gue bisa ketemu mereka gitu untuk terakhir kali, dan mungkin buat mereka bisa lihat gue untuk terakhir kali. Ini kan nggak ada waktunya kan, maksudnya nggak ada durasi perjalanan segala macam gitu, ya udah sebentar aja gitu. Loh tapi ya oke. Itu dulu itu pertama. Heeh. Nah, lebih spesifik tapi kan ada porsi-porsinya. Siapa yang lebih lama, siapa yang lebih sedikit gitu kan. Tapi at least semua ketemu dulu. Itu satu. Kemudian habis itu mungkin gue akan habisin waktu gue di tempat yang belum pernah gue kunjungin deh. Semua tempat dong lo gak pernah kunjungi. Maksudnya yang kalau gue bisa gue kesana gitu, gue kesana gitu. Misalnya gue akan pilih, gue akan menghabiskan waktu terakhir gue di Jepang. Karena kayak lo nonton ini gak sih, Alice in the Borderland? Belum. Alice in the Borderland tuh tiba-tiba dia orang-orang pada hilang gitu. Tinggal mereka segelintir orang yang tersisa. Terus di dalam situ dia ada game. Gamenya hidup dan mati. Jadi kalau lu gagal, lu mati. Kalau lu berhasil, lu butuh kumpulin sekian benda gitu untuk bisa escape dari reality itu. Nah, tapi kan itu kan lu punya keluarga sebelumnya, tiba-tiba hilang, boom gitu, hilang semua. Nah, dari yang padat tiba-tiba jadi hening gitu. Nah, kalau gue kebalik, mungkin di hidup gue sekarang atau biasanya tuh nggak begitu bising gitu kan. Nah, di Jepang itu kan hektik banget, dang gitu kan. Ya udah, gue hilang nggak hilang tetap. Kenapa ngakin dia aja? Kemana? India. Gak mau. India lebih ini loh. Ini tanpa mendiskreditkan orang India. Iya. Kalian keren kok orang India. Cuma kan kalau lo mau kan ngeceknya padat kan. Bener. Padat itu negara paling padat loh. Bener. Tapi kan Itu Cina gitu mungkin. kecil. Gue butuh yang bersih juga. Jadi gue lebih pilih Jepang lah. Memilih-milihnya. Ya kan terserah gue. Iya oke. Iya, kayak gitu. Habis itu mungkin gue akan bawa orang-orang yang deket ya, yang ring satu gue ya, banyak gitu ya. Ke Jepang. Bareng-bareng ke Jepang. Gimana caranya? Ya gimana pun caranya lah. Loh. Gimana pun caranya kan kita berandai-andai. Kalau pakai jangan dipasukin pakai logika gitu dong. Iya. Berandai-andai gitu loh. Gue nggak tahu batasannya berandainya bisa sampai gimana Ya, gitu. andai-andai aja, nggak ada limit, namanya juga berandai-andai. Kalau ada limit orang nggak berandai-andai mau pergi ke bulan. Iya makanya. Nah makanya nggak ada limitnya. Untuk jadi atau enggak kan urusan kedua. Berandai-andai dulu gitu. Kayak gitu. Terus mungkin gua akan menyelesaikan hal-hal yang belum selesai.
mungkin gue nyakitin orang gitu misalnya. Aduh. Terus atau orang itu tuh jadi tersakiti gitu gara-gara gue gitu Aduh. kan. Gue akan ketemuin orang itu gitu. Jadi Aha, dalam supaya dalam konteks bahwa ketika gue udah nggak ada pun dia nggak itu loh, nggak merasakan. Ada kadang orang ditinggal loh. tiba-tiba. Ya oke, Kalau ha. ngomong orang tinggal tiba-tiba, Mhm. aduh orangnya udah nggak ada, Mhm, gue mhm. masih hubungannya belum baik nih, Heeh. gitu loh. Nah, Mhm. jadi karena banyak cerita-cerita kayak gitu, dan gue tahu besok hari terakhir gue ini kan, gue tahu kalau mereka nggak tahu kan, nah gue akan lakukan itu gitu. Entah mereka terima atau nggak terima, gue akan lakukan itu, Oke. gitu. Tapi, Ya silakan coba-coba gimana. tapi kan kalau misalnya kita bahas yang paling baru ini tadi, lu ketemu orang yang dia nggak tahu kalau lu besok tuh hari terakhir lu. Tapi Benar. kan dengan lu ketemu dia itu mereka jadi tahu bahwa besok tuh hari terakhir lu gitu kan. Betul. Maka tidak nggak bisa netral dong Ya jadinya. nggak apa-apa, nggak masalah, usul netral nggak netral, daripada mereka udah nggak ada kesempatan lagi gitu. Lah kita ngomong netral nggak netral, kita misalnya let's say besok bukan hari terakhir gue pun, tapi gue bilang nih gue pengen make the relation baik lagi gitu, belum tentu kan dia lah tiba-tiba langsung oke. Dia juga nggak tahu kan besok hari terakhir gue apa enggak kalau gue nggak kasih tahu. Bisa aja besok misalnya kita nggak tahu nih, tiba-tiba gue nggak ada lagi, gue nggak ada gitu, kan tetap aja kan. Iya ngerti, cuma kan dari sisi orang itu kan misalnya nih kalau memang yang tadi entah tersakiti atau menyakiti nggak tahu lu besok gimana kan, kenyataannya kan banyak pengalaman orang yang sekarang ini ya banyak yang merasakan hal itu gitu loh. Mereka nggak tahu orang yang dia sakitin dan atau dia tersakiti oleh orang tersebut tiba-tiba besoknya nggak ada, mengalami hal yang memang mungkin gak enak ya, nggak enak yang apa ngerasa yang kayak aduh mungkin apa konteksnya nyesel kali ya. Kalau dia menyakiti, kalau dia tersakiti mungkin juga nyesel juga mungkin karena nggak maafin belum aja gitu. iya betul, kenapa nggak maafin sampai hingga akhir hidupnya gitu. Tapi pengalaman kejadian itu pun membuat mereka jadi belajar sesuatu gitu loh, bahwa untuk menghargai seseorang yang apa yang menghargai seseorang jangan tunggu tidak ada dulu kan, justru menghargai selama masih ada gitu. Benar. Disadarkan kalau lu ketemuin orang yang kayak gitu di saat lu tahu lu besoknya kayak gitu tiba-tiba kan nggak kan unik ya kalau misalnya lu bisa nggak tenang tanpa limitasi lu ketemu orang gitu kan dengan cara apapun bisa ketemu Z gitu tanpa lu kasih tau lah besok besok hari ini hari itu hari terakhir lu gitu. Terus orang itu akan mikir dong, nah ini kenapa nih kok tiba-tiba muncul lagi. Misalnya dia di luar negeri gitu, lu tetap samperin gitu, tiba-tiba muncul kan dia akan bertanya-tanya kenapa nih kok bisa, kan nggak masuk akal, kayak kenapa demi banget gitu. Jadi beda lagi gitu loh yang akan mereka alamin. Kecuali serempak semua ya, semua dikumpulin. Nggak, maksudnya semua orang juga punya hal yang seperti itu besok hari terakhir mereka. Ya serempak. Kalau lu doang kayaknya ya nggak tahu sih, kan kita ini berandai-andai kan. Jadi kayaknya lebih nggak tahu kayak gitu loh, maksudnya nggak ngerti gue, ini pertanyaan ini terlalu gak terukur juga sih memang sih sebenarnya. Ya satu sisi efeknya akan terjadi apa, betul kan, ini berandai-andai. Benar. Tapi biasanya kayak pertanyaan-pertanyaan kayak gini kan ini lumayan sering ya muncul ya, kayak kalau ditanyain misalnya hari ini tuh hari terakhir lu mau lakuin apa sih gitu, atau kayak lu mau capai apa sih, apa yang lu belum capai gitu kan, atau lu mau ngomong apa gitu ke orang siapa gitu kan untuk terakhir kalinya gitu. Itu kan biasa pertanyaan kayak gini kan buat ngetes kan, selama ini lu hidup itu lu track apa, lu lagi jalannya kemana sih, lu kalau apa jalan tanpa arah, apa jalan punya tujuan. Kalau lu jalan punya tujuan kan lu misalnya besok hari terakhir lu tahu dong tujuan lu belum nyampe, akhirnya lu jadi tahu lu mau ngomong apa, lu mau ngapain dan lu semacam. Tapi sedangkan kalau orang yang hidupnya nggak punya arah, nggak punya jalan, ya dia akan ditanya kayak gitu dia bingung ya. Maksudnya ya gue besok ya udah, besok hari terakhir gue ya udah gitu. Benar. Simple, pengen kayak gue belum coba makan ini, mungkin gue makan ini gitu. Kayak misalnya kayak orang-orang yang biasa kayaknya seingat gue banyak kayak gini tuh banyak
last wish ini di penjara biasanya. Misalnya hukuman mati, ditanya last wish lu apa? Biasanya tuh makan. Karena emang ya udah besok mau gimana? Mungkin paling ketemu orang atau nggak makan. Makan makanan yang apa gitu atau ngapain gitu. Gitu kan maksudnya. Enggak yang Iya, tiba-tiba terstruktur maksudnya. keluar negeri terus ke Jepang terus kayak ngapain atau ngelihat Gundam gede gitu kan mungkin belum kesampaian gitu kan mungkin. Atau itu kan kayaknya daripada ngeliatin itu kayaknya kalau lu tanpa limitasi mending ke bulan aja cobain ke bulan, bener gak bulan itu bisa ngaruh gitu kan, Bener bener gak gak? bendera gak berkibar gitu. Iya bener gak itu kan Iya, hoax itu semua, Iya. atau kan dulu ke dasar laut gitu kan Hmm. cari apa bongkah Titanic itu Bener. Ketemu kan sama ini yang kemarin itu ya, apa sih apa namanya dulu itu? gue lupa ya itu Kota itu gitu. apa? Atlantis. Atlantis bener, heeh. Iya. Gak tau ketemu SpongeBob. Ketemu Patrick. Iya. Tapi Kayak gue pernah mikir juga gitu. Kalau tiba-tiba gue nggak ada gitu ya. Misalnya kan orang di dunia udah kerja mati-matian gitu kan, ngumpulin aset, punya banyak enkripsi gitu kan. Apaan sih maksudnya? Maksudnya data-data yang di itu mereka lock gitu loh. Terus tiba-tiba gue nggak ada, lah siapa yang nikmatin ini gitu kan? Keluarga gue mau kasih tahu, gitu. Masa gue bilang ini rekening gue passwordnya ini, loginnya begini, gue sampai mikir loh apa gue tulis ya, gue gimana ya gitu maksudnya. Jadi meskipun kalau gue nggak ada, buka saat gue nggak ada gitu misalnya kan, atau tapi ada orang juga yang bikin wasiat gitu juga kan. Iya kalau memang dia tahu emang besok tuh ada takdirnya. Nggak juga, orang kadang siapin itu udah di apa sih namanya, ada legalnya gitu loh, dia baru bisa dibuka dokumen ini ketika gue udah nggak ada, orang yang bersangkutan udah nggak ada Bisa gitu. atau biasanya kayak gitu juga by default kayaknya bisa diproses deh semua deh sebenarnya. Cuma emang lebih ribet aja kalau nggak ada ini. Iya. Karena kan paling misalnya nih kalau lu punya rekening, lu kan bisa dicek. Nanti lu kabarin ke customer service-nya bahwa Orangnya nggak ada. ya orang sudah terlatih ada dan lu buktiin bahwa emang lu berhubungan keluarga segala macem bisa. Cuma emang lebih ribet dibandingkan lu langsung tahu sendiri pun. Bener. Langsung tahu sendiri pun juga nggak tahu ya kan gue belum pernah ada pengalaman kayak gitu ya. Tahu sendiri pun mungkin dicairinnya susah juga kali Ya mungkin nggak semudah itu kan mungkin misalnya kayak akan dipertanyakan dong kok tiba-tiba ada pengeluaran yang ini kan pasti mungkin diblokir mendadak gitu kan karena ada kayak tindakan iya terus dikonfirmasi ke lu nya lagi lah HP-nya aja lu nggak pegang gitu kan gimana kan. Bener. Ya gitu jadi kayak harusnya ada prosedur kayak gitu ya kalau misal ngomongin Iya. warisan segala macam ya. Bener. Gue cuma lebih kalau ngomongin hari terakhir gitu tuh kadang-kadang tuh terpintas nggak kadang-kadang sih lumayan sering lah bukan belakangan ini ketika ya itu gue berasa kayak waktu cepet berasa kok udah besok kok udah malam gitu ya. Nah kadang gue mikir kayak hari bukan ngomongin hari ini terakhir ya misalnya gue ngomongin seandainya kayak misalnya kalau gue udah nggak ada gitu ya. Misal besok lah atau kita nggak tahu kan gak ada yang tahu waktu. Terus gue track sampai hari ini orang akan kenal gue kayak apa ya gitu loh. Gue lebih mikir kayak gitu sih karena yang kayak pernah kita bahas juga ya kayak waktu itu awal-awal ketika kita meninggalkan dunia ini nanti legacy apa sih yang kita kasih, maksudnya apa sih orang ingat gitu loh tentang kita. Apa nggak ada, apa cuma lewat doang, kan kalau lewat doang berarti nggak se-impactful itu hidup kita. Iya penuh tanda tanya dong, maksudnya tujuan hidup lu berarti di dunia ini buat ngapain kalau cuma buat lewat doang kayak semut ada gitu deh, satu semut tiba-tiba lu lewat kan misalnya lu random nih lu pencet ya hilang langsung gitu loh. Benar. Masa cuma gitu doang apa kehadiran lu di dunia ini gitu. Mungkin ada impactful ya cuma mungkin ke beberapa orang dong. Mungkin ya mungkin kayak kalau ditanyain mungkin ke orang ini akan impact, ke orang ini impact, tapi harusnya sih tiap orang beringin dan bercita-cita punya impact yang ke banyak orang juga gitu loh, nggak cuma lingkaran bisa jadi ke lingkaran kecil sih tapi impact lebih kuat gitu. Ya kayak gitu, jadi emang lebih sering mempertanyakan itu sih apa bukan arti hidup ini tapi
apa ini bahasnya beda deh, kayak bukan arti hidup. eh Apa ya, kegunaan hidup mungkin, atau kehadiran lu lah intinya sebenarnya. Ya gue lebih sering mikir kayak gitu dibandingkan besok hari taknya gue mau ngapain. Gue lebih mikir kayak kalau besok gue udah nggak ada, impact apa sih yang gue udah kasih, kayak orang ingat gue sebagai orang yang kayak apa sih gitu. Karena kan kayak kalau kita pasti pernah lah merasakan kehilangan lah, entah orang dekat atau orang yang kurang dekat ya. Terus kan gue jadi berpikir gitu, oh ternyata ya gue kenal orang yang telah pergi ini sebagai orang yang ini gitu loh. Ya udah gitu, gue juga jadi kebayang, oh ya nanti kalau pas gilirannya gue nanti, gue akan dikenalnya kayak gimana ya gitu ya, gue akan memberikan kesan yang gimana ya gitu ya. Iya benar. Kayak gitu loh, jadi kayak Lebih ini gak sih, lebih kadang gue juga mikir kalau misalnya kan acara-acara penting dalam hidup orang tuh banyak, acara, misalnya acara ulang tahun, oh acara kejadian pernikahan, event-event gitu ya. sampai ke acara kematian. Hmm. Nah, kayaknya lebih joyful kalau saat kita udah nggak ada banyak orang dibandingkan yang lain gitu gak sih? Maksud? Misalnya acara wedding 500 orang, acara ulang tahun 200 orang. Kalau acara kematian kita, maksudnya saat di rumah Berduka. duka gitu atau saat sampai dikubur gitu lebih banyak daripada yang lain. Kayaknya itu lebih joyful gak sih? Lebih apa, Lebih bangga, bukan bangga ya, lebih apa ya? merasa oh hidupnya tuh berguna gitu ya. Iya, dan gue tuh Dampak. berdampak buat orang banyak gitu loh. Terus habis itu ketidakhadiran gue akan membuat orang lain itu merasa kehilangan gitu loh. Dalam konteks positif ya, Dalam maksudnya. konteks positif, betul. Bukan aduh udah nggak ada, aduh tanggung belum dibayar aja. Iya bisa. Datang gitu. Ini rinciannya Ya minta keluarganya kan minta kacau sih. gitu kan, aduh kacau jangan begitu. Jangan gitu. Iya kan. Jangan, bener Jangan, juga ya, gue baru kepikiran. Jangan dong. Ada gak ya kayak gitu Ya ya? ada lah, pasti ada lah, ada aja lah. Drama-drama itu kan Datang ngantri gitu ya. nggak ngantri juga, maksudnya pasti satu-satu kan, mereka nggak saling kenal juga. Tapi misalnya kita ngomongin jelek-jelek nih, semoga nggak ada dari kalian ya. Ini pasti ada lah di negara sana dan kemana, Negara di apa, Wakanda ada. negara di mana entah. Kayak misalnya ini nih, seorang inilah pencuri lah, dia meninggal, kan pasti dia tetap punya keluarga dan tetap punya teman dong. Bener. Dan di rumah duka itu pasti juga tetap ada orang, nggak tahu sih ya, Belum mungkin tentu. iya, mungkin orang-orang yang sudah pernah dicuri yang tahu dia adalah pencurinya nggak mungkin datang ya. Nggak tahu sih. Ya, pokoknya tapi ada aja harusnya. Iya sih. Ya Kayak kan? yang kayak gitu enggak deh. Kalau se ekstrem mencuri deh. Loh, Biasanya udah diproses di polisi itu. mungkin sebelum ketangkap mungkin udah Sebelum meninggal. ketangkep ya. Misalnya lagi dikejar polisi, ketabrak gitu, meninggal. Nah, gimana? Nggak tahu. Ya makanya, tapi Nggak kebayang. pasti ada aja kan, ada Iya, aja. iya. Jadi kayak bukan yang hal yang mustahil. Tapi nggak mungkin ramainya juga karena dia pencuri juga gitu. Bener. Kayak misalnya kalau misalnya nih seandainya kayak rumah gue dicuri, wah kecurian, terus malingnya tiba-tiba meninggal ke rumah duka, masa gue samperin ke rumah duka, kan aneh juga. Iya makanya. Iya betul. Makanya aneh. Jadi harusnya sih yang banyak itu untuk hal yang positif ya. Harusnya. Harusnya nih. Pada umumnya. Kalau ada anomali kayak Iya. gitu, tulis di komen. Iya, Misalnya pokoknya kalian pernah denger gitu ya mungkin cerita-cerita ya, kayak gitu, kita tolong nggak pernah tulis di dengar. komen. Gue juga gak pernah denger Iya sih sih, yang gue kayak nggak gitu. pernah dengar sih, cuma di film-film doang. Di mungkin. film-film doang, benar-benar. Iya sih, benar, kebayang begitu ya. Kadang kalau gue lihat papan bunga banyak gitu untuk orang yang ini nih, Iya, iya. gue jadi merasa, gue jadi pengen kenal nih sama orang ini gitu. Meskipun dia udah nggak ada gitu, mungkin gue pengen denger cerita dari keluarganya untuk orang ini tuh kenapa sih sampai serame ini gitu, apa yang udah dibuat di hidup dia gitu loh. Iya, bisa. Jadinya dia bisa dirindukan banyak orang gitu loh. Jadi kan gue juga bisa belajar gitu kan, bisa belajar ketika saatnya gue nanti ya, mungkin ada hal-hal yang gue dengar itu yang bisa applicable. Gue nggak bisa bilang itu semua bisa gue lakukan. Let's say dia pengusaha, ya belum tentu gue kan pengusaha gitu kan. Iya, benar-benar. Jadi ya begitu sih. Tapi biasanya kan kayak patokannya juga nggak cuma karangan bunga doang sih biasanya ya. Kalau yang gue lihat gue justru malah jarang ngeliatin kayak wah nih rumah duka karangan bunga semua gitu. Justru kayak karangan bunga berarti itu orangnya biasanya pangkatnya tinggi.
Kalau nggak circle-nya tuh emang gede luas, misalnya kayak wali kota mana atau tentara mana gitu kan, itu yang memang dia berjasa gitu dan banyak orang tahu, kirim karangan bunga gitu. Tapi kalau yang lebih impactful gue ngerasa justru kalau orang banyak datang gitu loh. Iya sih. Pas Kalau lagi karangan, malam kembang iya gitu ya. karena kan kalau karangan bunga biasanya ya orang kirim karangan bunga dia nggak datang, tapi Benar-benar. Yang penting udah ada nyampe bunganya. iya ini bunganya nyampe. Jadi Hmm. kayak nggak begitu gimana, karena kan kalau karangan bunga ya lu tinggal asal Order punya aja. duit, iya asal punya duit order aja udah. Iya. Kecuali kayak Tempel lo sama. bela-belain gitu ya, dateng lu bawa karangan bunga sendiri gitu ya, lu bawa bunga apa buket gitu ya, buket bunga lu bawa sendiri gitu, lu nya datang sendiri, nah itu kan lebih lebih gitu kan, lebih apa gitu lah. Kayaknya nggak sampai segitunya sih. Ada beberapa orang kayak Ada gitu gitu juga, ya? ada beberapa orang yang Hmm. datang gini. Orang itu datang aja udah, menurut gue Iya, udah mantep gitu. udah suatu tanda bahwa wah ini memang entah deket atau punya impact ke hidup orang itu kan. Hmm. Karena kan kayak untuk datang kayak ke dukaan gitu kan, lu pasti akan mengorbankan suatu lah. Waktu lu, tenaga lu yang harusnya lu bisa ngapain, tapi tiba-tiba eh, harus kesana gitu. Iya. Jadi lu pasti akan menyediakan waktu kalau memang itu penting buat lu, itu deket buat lu gitu ya. Hmm. Ngomong-ngomong itu, lu pernah kita pernah ngobrol ini gak ya? Lu lebih pilih, lu tahu cara lu mati atau sisa waktunya? Pernah nggak kita ngobrol ini? Enggak, belum. Belum ya? Belum. Coba. Lu lebih pilih mana? Berarti gue ngobrol sama orang lain tuh. Lu lebih pilih, lu tahu sisa waktu lu sisa berapa atau cara mati lu? Enggak bagus sih dua-duanya sih. Iya memang nggak bagus, tapi karena kita relate ngomongin hal-hal begini, menurut lu kalau disuruh pilih nih Waktu. waktu, karena lebih terukur ya. Bukan, kalau waktu misalnya gue tahu nih berapa lama lagi, maka gue bisa pakai itu untuk bener-bener maksimalin. Gue nyadar bahwa waktu gue tuh yang segini. Kalau gue tahu cara mati gue akan hidup dengan penuh insecure. Gue akan berjaga-jaga, wah gue nggak boleh Ke kesini area gitu, yang itu. supaya gue akan menambah waktu, seolah-olah menambah waktu gue supaya tidak selesai, karena mungkin banyak masih belum selesai. Ya gue jadi tahu, oh kalau gue mau selesai ya udah gue samperin Oh kejadian itu iya 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 gitu iya. loh. Benar Mendingan gue benar tahu waktu benar. gue biar gue atur sendiri. Iya sih, benar sih. Loh, Enggak, gue nanya, gue nah kalau nanya. jawaban lu Kalau jawaban gua lebih pilih waktu juga. Karena kalau misalnya gue tahu cara gue mati gimana, kayak film yang kita so kelihatan, so apa Final Destination. iya tiba-tiba di kolam renang gitu kan, Ya. tiba-tiba kesedot lah ini dan itu, jadi gue akan mungkin punya trauma gitu ya, Iya, jadi trauma insecure terhadap kan. Iya. terhadap hal itu gitu Iya. loh. Jadi gue nggak mau deket-deket, gue orang ajak juga gue nggak mau gitu kan, Iya. jadinya nggak tenang gitu loh. Ini pertanyaan aneh banget sih, sumpah. Tapi Muncul pertanyaan ini. bisa pop up juga kan, Iya, pemikiran gitu kan. ini aneh banget. Misalnya yuk kita pergi yuk kemana, nggak Berenang. tahu nih, gue kasih surprise. Aduh, Waduh. surprise apa dia? Berhubungan dengan air? Tidak. Berhubungan dengan pemerintahan? Tidak. Dari listrik. Dari listrik atau enggak? Di hari listrik. Gitu kan, jadi ya aduh, was-was. Tapi kalau misalnya waktunya, gue juga pengen gini sih, kalau kita ngomongin waktu yang terukur ini lagi tuh, sampai akhirnya kapan, pengen mendelegasikan. Ini bukan artinya selama hidup tunggu waktunya itu tiba baru begitu gitu ya, cuman kan kadang ada hal-hal yang belum disampaikan dan akhirnya nggak direalisasikan gitu kan. Misalnya nih, gue punya plan A B C D tapi belum gue reveal, masih digodok sendiri di pemikiran sendiri gitu loh. Nah terus tiba-tiba gue tahu besok terakhir gitu kan, kayak gue pengen nih semua nih gue kasih tahu nih, kira-kira plannya gini. Terus selain itu misalnya gue punya ability yang gue bisa turunin gitu, pengen menduplikasi diri gue sehingga meskipun gue udah nggak ada, apa yang gue kerjakan itu
berakhir gitu loh. Hmm. Nggak sia-sia berhenti di gua. Ya. Apa yang gue pikirkan plan ke depan kan kadang kita belum reveal itu kan. Hmm. Gue kasih tahu nih gitu loh. Jadi meskipun let's say dia belum nyampe otaknya ke sana, tapi lu udah tahu bisa possible begini loh. Gini nih kira-kira nih gitu. Gitu. Iya, makanya kan makanya kehidupan itu kan besok itu hal yang misteri kan. Lu nggak tahu kapan waktu lu. Makanya harusnya hidup yang setiap hari lu jalanin, lu harus ke arah sana terus gitu loh. Karena kan lu nggak tahu kapan lu bisa kapan lu terlimitasi, lu bisa delegasi ini itu tadi. Makanya lu akan setiap hari akan berusaha lu mendelegasikan itu, lu mencoba untuk hidup lu terus berdampak, terus membagikan apa yang lu tahu, apa yang lu punya, apa yang lu ini ke orang lain, supaya nanti ketika lu sudah selesai waktunya nanti lu nggak nyesel gitu. Lu Batonnya itu ya. iya ini apa tongkatnya kayak estafet gitu Tongkatnya ya. terestafetkan betul. Iya, walaupun juga mungkin nggak semua orang akan estafetkan lagi gitu ya. Tapi ya, Benar. setidaknya kan dari porsi lu, wah sudah nih gitu, sudah kita bahasanya itu kayak lomba lari, ya udah lu goal gitu, kayak maraton mau lu juara berapa tapi lu selesai gitu kan. Kayak gitu. Jadi memang justru tiap hari kehidupan alangkah baiknya, walaupun memang nggak semudah itu ya kan. Kadang-kadang kita juga sering kalinya berpikir nggak mungkin besok lah, Iya. nggak mungkin besok Betul, lah betul. kan. Tapi ternyata banyak banget yang Nggak nyampe besok. nih yang nggak nyampe besok, nggak ada yang tahu gitu, bener-bener nggak ada yang tahu. Benar. Banyak yang nggak disangka-sangka, yang justru akhirnya nyesel. Gitu sih ya. Apaan gitu apaan? Iya berat nih. Misteri gitu. Misteri ya makanya. Makanya ini kalau ditanya tadi dua pertanyaan itu, dua-duanya jelek sih. Tapi daripada hidup insecure terus terhadap itu tadi, ya mendingan lu tahu waktunya. Tapi lu nggak tahu cara mati gimana kan. Jadi lu Ada film loh yang kayak gitu tau. iya. Namanya Aduh apa ya namanya? Dia ada jam iya gitu tahu di tangan. ya itu. Akhirnya dia ngebobol jam dunia kan. Iya. Justin Timberlake yang main. Iya. Duh gue lupa judulnya itu. Oh, In Time. In Time. Mungkin ya In Time ya. Yang kalau belanja apa-apa ditempel tangan kan? Iya tempel tangan. Waktu gua 5 menit. Ada orang yang kerja buat hari ini doang. Iya. Tiba-tiba gitu hilang mati gitu. Tapi ada juga yang orang udah hidup ribuan tahun. Akhirnya dioper semua kan ke dia kan. Yang di kasino Jembatan. itu kan. Yang enggak, itu yang kasino emang orang kaya itu. Oh. Yang dia ketemu di jembatan. Dia lebih kaya lagi. Oh, nggak tahu. Dia bilang dia curhat-curhat, dia udah dia udah hidup 1000 tahun lebih. Akhirnya dioper. Terus dia kaget kan, dia punya ribuan tahun gitu. Akhirnya dia langsung malam-malam lari yang ketemu maknya gitu, tapi nggak keburu. Maknya mati. Yang di tengah jalan. Iya, mau transfer sedikit buat maknya, tapi nggak keburu. Gitu. Sedih ya. Tapi yang orang yang kaya itu yang udah ribuan tahun hidup, dia udah bilang, gue udah nggak tahu lagi mau ngapain lagi. Gue udah hidup ribuan tahun, gue udah cobain semua, gue udah tahu semua, gue udah bisa semua, gue juga mau mati gitu. Harus selesai gitu loh. Dia bilang nggak selesai, gue nambah mulu waktu gue gitu malah. Karena kan bisnis kerja kan kerja digaji dengan dapat duit. Oh iya. Sama, dia juga nambah mulu, makin kaya, dia bingung nggak bisa ini gimana. Akhirnya dioper semua. Gitu ya. Ironi juga ya. Ironi, tapi makanya kan ending filmnya kan dia bilang tapi itu sebenarnya sindiran sebenarnya kan, sindiran untuk yang berkuasa makin berkuasa, yang lemah makin lemah gitu. Benar. Bisa seenaknya. Ngeri sih, gue sih kalau bayangin tuh di hidup situ sih. Iya sih. Ada jam di tangan kita gitu ya. Iya, tiba-tiba tinggal 6 jam gitu. 6 jam atau tinggal 5 menit lu Nggak ke Indomaret bisa- mau top up, gimana ya top up tuh? Iya. Top up bayar pakai Udah bisa itu. mager-mageran lagi kan. Kadang-kadang Aduh. boker aja mikir loh. Iya. Boker kan suka scrolling Instagram Iya, orang udah kan. mana itu Udah mana kurang 5 iya. menit nih. Kurang 5 menit Mungkin tiba-tiba. kalau kayak gitu orang lebih menghargai waktu kali ya. Ya iyalah. Jauh ya. Tergantung kan tabungan gimana. Tergantung Iya tabungan sih. apa Tangannya waktunya. berapa ya? Heeh. Kalau jangan di jamnya jam di tangannya itu banyak ya Iya, sama masih aja. kayak ya udahlah. Ya udah kalau 5 menit gitu. Iya sih. Hidup cuma buat hari ini doang, atau kan buat seminggu lah gitu, kayak buat seminggu gitu. Kan jangan itu kan fiksi ya tentunya. Fiksi. Semoga fiksi terus ya. Iya. Nggak sampai ada jangan lah, teknologinya jangan. nanti.
ngeri lah kayak gitu. Iya. Cuma Jadi sentimental ngomongin hidup. iya, karena ya itulah kita ya gitu deh. Terlalu keluar konteksnya Iya. tapi gini. Ngomongin terakhir itu, Heeh. kita juga terakhir kali ya hari ini. Patah ya. Patah ya. Gua bayangin lo akan bawanya gini. Oh yang cakep nih. Wah yang cakep nih. Langsung patah. Iya ya. Tapi by the way benar. Hari Kita kita terakhir kayaknya guys. kita hari ini sepertinya setelah nggak nyangka loh udah 5 bulan loh. Main lihat lagi kan episode 0 kita nih dibuat nih kapan 5 bulan yang lalu, berarti sekitar bulan Juni. Tapi Gak ini berasa. kita akhiri dari 5 bulan kebersamaan Seperti- kita. Seperti kenangan-kenangan kita. ya melewati banyak berbagai cerita. Sebenarnya kalau kalian denger lagi ya juga tetap kita respon sih. Cuma tapi untuk mungkin berikutnya tapi ya gitulah. Kenapa sih kita mau mengakhiri ini? Karena kayaknya kurang efektif deh. Kurang efektif. Mm. Apanya tuh? Dari segi endorsement belum masuk. Dari segi Pengeluaran sudah pengeluaran sudah minus terus. di buku kas sudah banyak, tapi Iya. belum ada yang talangin. Iya. Gaji desainer aja belum dibayar. Iya. Gaji editor. Urusin sosmed, Iya. cari KOL. Sound system. Aduh, belum ada yang gaji. Kayak gacuan nih, bocuan. Kan tapi memang itu jalan nggak ada cari cuan sih. Iya. Awalnya. Awalnya makin lama kok jadi kayak aduh, ngapain lagi ya? Enggak sih, sebenarnya enggak gitu sih. Enggak gitu dong. Enggak gitu. Iya, jadi mungkin kita akan brainstorming kali ya. Apaan tuh? Di kedepannya gitu, entah akan lanjut atau enggak ya. Mungkin kita akan masuk platform baru mungkin. Mungkin Kita akan masuk ke ini radio. Waduh, bisa El Sinta. Sinta apa? El Sinta lo nggak tahu? Oh, saluran televisi ya? Kok televisi, radio? Sinta El TV. Sinta radio. Bukan TV juga deh. TV nggak ada kayak. Kalau yang Sinta. pagi-pagi itu yang Mandarin Cakrawala ya. Oh, itu bukan. Cakrawala Tianfong. Bukan. Oh iya. Kalau radio ya. Itu Radio. tahun berapa tapi kayak udah nggak ada deh. Kayak Intinya mas gitu. udah mati kali sinyal. Nggak tahu. Nggak ngerti. Mungkin ambil alih kan biasa gitu. Tower kayak gitu kan biasa nggak sekali doang. Nggak, maksudnya nggak bukan habis tapi biasa diganti alih ini apa? Saluran frekuensinya. Enggak, saluran frekuensinya tetap di situ justru. Tapi yang pegang siapa tuh beda orang gitu loh. Channelnya Atau bisa ganti. jadi Kayak saluran media TV aja, lain ya. misalnya kan dulu Space Tune kan di sekarang channelnya Net TV. Terus kayak La TV jadi TV One, Ganti TV ya. 7 jadi Trans 7 gitu-gitu kan. Tapi channelnya sama, cuma ininya beda. Kan Kita, mereka booking nomor gitu. kita juga ganti gak kita? Kita apa? Kita ganti. Gak? Maksudnya? Dia itu kan mereka diganti kan karena diakuisisi gitu kan. Kita ganti gak? Siapa yang mau akuisisi kita? Tolong dong. Tolong dong ngemis ya. Kan biasa orang ya kita ada kabar bahagia kita diakuisisi, enggak kita tolong dong. kita ngemis. Tolong dong guys akuisisi kami. Please. Emang boleh? Kencana yuk. Aduh. Iya, Dan sebenarnya intinya kita mau ganti format guys. mau ganti format kita. Kita mau ganti format. Kita mau ini yang seperti kayak gini-gini nih. Ini terakhir nih. Ini terakhir nih kayak gini-gini. Ini kita sebut ini season 1 lah, kita close. Ya kita close. Tapi season 2-nya kapan? Nah, itu nggak tahu tuh. Nggak tahu. Ini Kita kita nggak tahu. close the mic dulu nih. Ya, kita close the mic 1 2 3 3 4 1 close the mic gitu. Iya. Jadi setelah ini nanti kita akan Apakah bentuk animasi wow. Majalah atau bentuknya seperti jadi Trubus. atau bentuknya kayak carousel Instagram? Carousel apa? Itu yang digeser sekali post 10. Namanya carousel. Oh, iya bisa. Geser. Atau bentuknya reels Heeh. atau bentuknya jadi TikTok short video Atau talk show atau 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 tutup. ya banyak posibilitasnya. Banyak banget Kita udah nampung dari ya kita udah dari dua ya, ide lah. dari 1-2 ribu ya 3 orang lah. Satu Indonesia bagian kebun jeruk, satu Indonesia bagian Kanada.
Iya, gitu. Jadi ditunggu aja, Iya. ditunggu aja. Kalau kalian punya ide apa segala Hmm. macam, ada apa gimana atau apa gitu ya, boleh terlibat dalam, karena ini kan milik kita bersama ya, seperti di awal Betul, banget ya. betul, Ini betul milik kita banget. bersama kan. Jadi Iya. kita tetap pengen apa ya, karena dari sini ya, dari 5 bulan ini ya, lu dapetin apa 5 bulan ini? 5 bulan ini gue dapetin tiap Selasa sampai Kamis gue harus komit. Komit pulang. Enggak gitu dong. Oke, terus apa lagi? Terus habis itu gue jadi menemukan gue bisa hal baru loh. Apaan tuh? Ya ini ngomong begini ngalor ngidul aja. Nggak ngalor ngidul sih, tapi maksudnya jadi berasa gue bisa membagikan sesuatu kepada orang banyak gitu loh. Hmm. Meskipun yang denger Iya betul. Dan walaupun apa yang kita kasih juga nggak tahu itu apanya. betul Nggak tahu positif, negatif, netral, nggak juga nggak nggak tahu. tahu, nggak Iya ada kan? yang komen. Kesel gue. Ada yang komen. Ada. Cuma Cuman nggak publik, betul. personal ke kita langsung kan. Terus Ini habis itu denger ya itu lagi. iya, Apa apa? bener. Nggak Terus apa-apa. ada achievement yang ke unlock gitu dari platform kita upload ke YouTube nih. Kalau kita see di analitik gitu, wih gila udah banyak juga ya selama diakumulasi 19 episode. Tapi itu nggak tahu sih itu algoritmanya gimana kan. Jadi Ya nggak tahu, ya nggak tahu tapi lah, pokoknya menghibur lah, cukup menghibur lah. apa ya. Tapi ya oke, terus. Terus habis itu gue juga nggak nyangka gitu, maksudnya ternyata ini kayak kita compare sama podcast yang lain mah kita mah remeh-temeh gitu ya. Cuman Jangan meremehkan kita loh. nggak, Kita maksudnya ini top global. pada Top global. global Iya. global art. Udah terus. Terus habis itu tapi ke apa ya, ke realisasi juga gitu. Apaan tuh? Dari pikiran kita kan, karena kita banyak orang yang cuma mikir nggak jalan gitu kan. Tapi kita jalan mikirnya enggak lah. Iya loh. Kita jalannya dulu, mikirnya nanti gitu. Mikirnya sesuai, Kita paralel lah. iya, sesuai episode sampai berapa kita evaluasi, kita lihat apa Mana yang- evaluasi? Kapan ada kita evaluasi? sorry gue ralat, lu evaluasi terus, gua siap gitu. Ya maklum Mana gaji belum ada. turun. Lu evaluasi ya, tapi akhirnya jadi juga sampai 20 episode gitu. Mm-mm. Jadi ya banyak hal yang baru juga yang gue tahu, atau jadi tahu gitu. Iya. Dari hal kan, kalau kita ngomongin topik kan ya meskipun nggak di scripted, gue jadi mikir kan mau bawain kemana gitu. Terus belum lagi pas lagi ngobrol tiba-tiba muncul topik yang gue nggak tahu gitu kan. Iya, muncul. Muncul aja gitu. Terus akhirnya jadi oh ada ini, oh ada itu gitu. Jadi berasa apa ya, berasa ngobrolnya kagak wasting gitu. Iya. Berasa ya udah apa yang kita obrolin tuh bisa disampaikan juga. Karena tipe-tipe yang kayak gini tuh gue sering nonton di variety show gitu. Kalau lu Iya, nonton iya. variety show Korea gitu kan nih, dia di satu rumah gitu terus ada bagian ngobrol-ngobrolnya. Iya. Nah kayak gitu kan kadang oh iya bener juga ya, ada oh iyanya gitu habis Iya. nonton itu. Jadi mungkin kalian ngerasa gitu gak sih? Kalau gua nonton variety show gitu, oh iya ada bagian itunya gitu loh. Bukan acara utamanya gitu Bukan ya. acara Justru utama, kayak ngobrol-ngobrol yang biasanya gitu. Jadi ya gitulah. Iya sih. Kalau gue yang paling signifikan sebenarnya yang berasanya 5 bulan ini, kita ada apa? Kita sebutnya kalau secara bisnis sebenarnya ada produk gitu. Kita memunculkan produk, walaupun nggak tahu ini produknya menguntungkan atau merugikan kan nggak tahu. Tapi ada, kalau dari sisi seniman kita ada karya gitu loh. Ada karya. Walaupun ya tadi kan ini sifatnya sangat subjektif gitu segala macam. Terus kalau tadi lu ngomongin betul banget, kita signifikan juga itu karena muncul bukan topik ya, tapi kayak muncul pemahaman, pemikiran yang baru karena kita mikir. Iya. Kan biasanya kayak cuma
ngebayangin ini gimana ya, udah cuma terlintas doang lewat gitu. Tapi kalau kita di sini kan kita bahas gitu ya, kita bahas, kita tukar pikiran gitu segala macam, muncul ternyata, walaupun nggak tahu benar atau salah sekali lagi, tapi muncul ide pemikiran ini yang menurut gua tuh otentik gitu loh, otentik gitu. Nah terus coba kalian bayangin guys, bayangin nih kalau kita nggak cuma berdua, misalnya bayangin nih tiap episode ada kita undang siapa, Pak Jokowi mungkin kan. Susah kayak. Iya. Jangan ini, kan kita berangan-angan. Iya, Nggak apa-apa. Gak ada limit. Yang namanya Jokowi nggak cuma satu. Nanti gue cari deh. Iya. Ya nama depannya Joko, belakangnya Wih. Gitu. Iya. Bayangin kita tukar pikirannya gimana gitu. Benar. Gitu, maksudnya kita pasti punya ketemu insight baru. Apalagi makanya kita sering minta kalian untuk komen juga untuk ini untuk tukar pikiran. Sama-sama untuk apa? Ya kenapa ya? Karena kita ini yang lakuin ini, yang gue paling ngerasa tuh karena kita bisa give something loh. Walaupun gue nggak tahu juga bentuknya apa gitu loh. Tapi gue ngerasa gue tuh kasih sesuatu, tapi gue nggak tahu tuh bentuknya apa. Apakah ide gue, apakah pemikiran gue, ataukah hiburan, ataukah apa gitu, gue nggak tahu gitu. Tapi gue ngerasa gue kasih sesuatu yang gue belum tahu wujudnya tuh apa sebenarnya. Gitu. Tapi kan gue ngerasa nih, gue bisa ngasih sesuatu nih. Ya walaupun gue nggak tahu tadi, gue nggak tahu. Nah bisa jadi ini platform buat kalian juga gitu, buat yang denger, buat yang saling ini juga bisa. Jadi ini kalau kalian mau kasih sesuatu juga bisa lah, kita juga. Kita juga sebagai mediasi doang, dan kita bukan kita jadi apa ya? Kita bukan jadi badan yang di depan doang, enggak. Justru kalian kalau mau kalian gantiin podcast kita boleh. Jadi kalian jadi hostnya, kita yang denger, kita ngedit aja kan bisa juga. Bisa kalau emang mau banget. Tapi susah sih ya. Bisa lah, bisa. Gak ada yang mungkin. Gak ada yang mungkin. Gak ada yang nggak mungkin, ya benar. Iya, bisa. Nothing is impossible as. Bisa aja. Gitu, maksudnya gitu sih. Terus ada beberapa lagi lah, banyak lah sebenarnya. Dua lagi. Level komitnya tadi ya. Komitnya karena berasa kan yang kita pernah bahas, yang pernah gue ngomong juga sih, yang awalnya lagi waktu kosong ngisi kayak beginian, sekarang jadi komit. Harus ngorbanin, harusnya gue bisa nyantai aja, harusnya gue bisa ini aja, kayak gitu. Akhirnya ya bikin podcast gitu. Tapi enggak merasa aduh gue bikin podcast, enggak, justru gue excited lagi gitu loh. Bakal ketemu apa lagi nih, bakal topik baru apa lagi nih. Walaupun kita udah bikin topiknya, kita udah bikin set nih, akhirnya kita mau bahas ini, tapi kan nggak tahu obrolan kita tuh akan kemana kan. Benar. Idenya tuh muncul tiba-tiba dari langit turun gitu kan, ada lampu twing, oh iya gitu, kayak gitu kan. Kayak gitu. Terus sama ini apa, tadi udah kepikiran kan, nyalain lampu. Tadi apa, kalau ini apa, gue jadi effort itu segala macem, sama ini itu lupa lu beneran. Ini sama ini, menyadari bahwa kemampuan berkomunikasi dan segala macem yang telah dijalanin, praktikal itu sangat penting dibanding teori. Karena yang gua kan sebelum mulai ini pun gue juga sering baca-baca juga gimana cara berkomunikasi dengan bagus, memberikan informasi dengan baik segala macem. Teorinya nggak masuk semua, nggak masuk kepala gitu. Dia ngomong, lu harus intonasi dengan baik, lu pemilihan kata dengan baik, gitu loh. Karena kan kalau ketika dipikir teori-teori itu kan nggak masuk gitu loh, maksudnya gimana caranya otak lu mikir kayak gitu sambil lu mikirin topik sambil lu ngobrol juga gitu. Tapi ternyata setelah 20 episode ini, kalau di flashback di episode awal itu, kalau denger lagi sih kocak juga suaranya. Bahkan gue udah bisa ngerasa kocak di episode 0 dan episode 1 gitu. Berapa kakunya kita, betapa enggak fleksibelnya kita, jokesnya itu emang selalu garing sih. Tapi maksudnya seberapa enggak luwesnya kita loh. Yang sampai akhirnya sekarang jadi udah terbiasa. Ya bisa karena biasa gitu. Benar. Kayak gitu. Itu juga jadi tambahan poin baru buat ternyata beneran udah gas aja dulu. Iya. Revisi nggak apa-apa gitu loh. Toh banyak orang yang bahkan nggak coba maju gitu loh. Benar. Nggak bisa, bahkan nggak coba revisi, nggak bisa dapat revisiannya gitu. Iya, karena nggak melangkah. Bahkan iya karena nggak melangkah.
Menurut gua kita tuh udah di atas beberapa banyak orang gitu. Benar, Dan kita juga mau encourage buat kalian juga ya yang selama ini mungkin ngerasa aduh mau coba mulai gak ya, mau coba ini gak ya, gas aja, benar. gas aja. Kalau Nekat, modal nekat sih sebenarnya. modalnya nekat yang Dan niat juga. terukur. Ya nekat dan niat Nekatnya dan jangan nekat banget juga gitu. iya, makanya maksudnya. kita kan juga seadanya. Nekat yang terukur gitu. Kita seadanya, tapi kita itu Konsisten. bukan cuma konsisten, kita juga apa namanya? Gue nggak merasa ini seadanya doang. Kita ngerasa walaupun tools kita seadanya, tapi apa? Pengen diusahakan untuk yang terbaik. Betul. Dan hasil pemikiran kita itu menurut gue itu nggak biasa. Itu nggak bisa diukur nilainya. Karena kalau bisa diukur nilainya udah ada endorsement pasti. Gitu. Bener sih. Iya, karena nggak bisa diukur nih, sekarang nggak ada bobotnya. Bener. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Nggak Kita apa-apa. nabur dulu. Nabur dulu. Tumbuhnya nanti. Season 1 kan. Bener. Siapa tahu season 10 baru ini. Lama banget. Ya nggak, kan nggak ada yang tahu kan. Iya. Gak ada yang tahu. Siapa tahu besok tiba-tiba meledak. Bener. Gak ada yang tahu. Gak ada yang tahu. Apa kita bahasnya viral aja? Kayaknya nggak bisa deh. Karena setelah gue pelajarin juga, gue pernah baca algoritma itu nggak kerja kayak gitu juga. Gak ngaruh. Nggak ngaruh juga. Mau bahas yang viral juga nggak ngaruh. Konsisten aja sih. Konsisten aja. Yang penting ini base-nya dasarnya buat kita dulu intinya. Buat kita berdua dulu, kita mempelajari begini. Entah ke depannya gimana itu urusan lain lah. Kayak gitu. Mantap banget sih. Ya, cuma sedih juga akhirnya mengakhiri ini. Iya. Nanti Pengen masih bagi-bagi lagi ya, masih pengen apa? pengen. Pengen share lagi, tapi ya harus ada selesai dulu. Bener. Harus ada yang Selesaikan sebelum memulai yang baru. betul. Gak bisa tuh langsung jalan dua-duanya, nggak bisa tuh. Nggak bisa. Nggak boleh berjalan di atas dua perahu, nggak boleh. Nggak boleh. Harus jalan satu perahu. A, B ya B. Iya, mana bisa sih lagi jalan sama satu perahu terus sama perahu lain kan nggak bisa. Nggak Boleh. begitu, nggak boleh. Nanti yang itu sakit, yang ini juga sakit. Nggak boleh. Iya. Hayo. Iya. Penutupnya nih. Jadi apa penutupnya? Kalau bisa dikasih quotes ya. Wis mantap. Quotes. Ya. Jadi tadi kan kita ngomong yang bisa bikin ini jalan ya melangkah dulu gitu kan. Betul, itu paling. Terus habis itu dari melangkah itu kan namanya melangkah itu kan berpindah pasti ada perubahan. Ya. Nah, kalau kalian mau berubah nggak ada yang bisa bantu selain diri sendiri. Asik. Jadi yang bisa bikin kalian bangkit ya diri kalian sendiri, yang menahan diri kalian bangkit juga diri kalian sendiri. Asik. Jadi jalan aja udah, nanti seiring berjalannya perjalanan kalian nanti ya ketemu aja lah toolsnya lah. Ya. Kan kita didesain untuk bisa Beradaptasi. gitu. Betul. Salah satu trait makhluk hidup. Bener. Jadi gak Mampu mungkin lah beradaptasi. statis lah. Ya. Pasti akan kepikiran kenapa nggak gini, kenapa nggak gitu. Apapun ya, nggak cuma ngomongin perkontenan ya. Mau bangun usaha kayak, mau belajar kayak. Iya, mau ide apapun ya. Ide apapun. Jadi diolah aja gitu. Lebih banyak ketemu orang untuk diobrolin juga membantu loh. Jadi selain belajar dari sumber-sumber yang lain ya, tapi dikomunikasikan, ya, tukar pikiran itu. Tukar pikiran. Jadi ya kalau orang bilang lu punya ide jangan dikasih tahu orang lain ini dan itu, kayaknya kasih tahu orang lain juga nggak apa-apa buat gua, karena belum tentu dikasih tahu orang itu jalan. Jadi ya mungkin kita ngomong ke 10-100 orang ide kita, tapi mungkin yang jalan cuma satu, itu pun belum tentu sesuai dengan apa yang kita pikirin. Jadi betul. Nah, tapi kan dari 100 orang ini kan akan banyak masukan-masukan yang dapat kan. Betul, bisa banyak jadi. pertukaran pikiran kan. Ya kita juga lebih rich kan, mereka nggak ketemu 100 orang. Dan mereka juga 100 orang itu kadang-kadang dari ide kita yang kita lemparin, karena mereka malas jalaninnya, karena itu bukan idenya mereka cuma bisa kasih kritik dan saran. Bener. Malahan lebih bagus kalau ketemu yang marah-marah. Malah dalam konteks yang apaan sih, gila ide lu, mana mungkin bisa begitu. Bisanya kan tak ada ini ada itu ya, kita kebayang oh iya bisa ada ini bisa ada itu. Jadi kita bisa antisipasi dulu ya. gitu.
Jadi selama mental masih kuat ya. bener. Iya. Tapi kan kalau misalnya kita emang udah punya bukan panggilan sih, ada apa ya, Daya juang. daya juang serta ada yang pop up dari hati kayak gue Ingin, begini gue wah bisa bisa deh. nih ya. Nah, ini bisa aja, Mm-mm, ya kan? betul. Sama ini ya, porsi untuk mau challenge diri sendiri ya, untuk step up, Hmm. bukan step up lah, step ahead lah. Kita nggak bilang up lah, step ahead lah, yang penting gerak gitu. Karena kita awal ya selalu lah, pasti banyak lah dari kita juga ngerasa, aduh kita punya ide gini, jalanin nggak ya? Coba dulu deh, itu loh. Lu keluar dari zona nyaman lu yang lu bisa nggak melakukan apapun, lu bisa lakukan hal yang lain yang lu suka, tapi lu harus korbanin sesuatu untuk lakuin hal ini. Itu challenge-nya. Kadang-kadang lu aduh gua yaudah deh, porsi waktu gue yang biasanya gue bisa Netflixan, nonton gitu ya, atau baca ngapain atau apa hobi lu ya, lu hilangin itu, nggak hilangin ya, kurangin porsinya untuk lu cobain hal baru ini gitu. Tapi kalau ya, tapi nanti apa yang kita coba itu gagal gimana? Ya kan nggak ada yang tahu, lu nggak coba gimana? Bener. Ya cobain dulu aja. Lebih baik mencoba tapi gagal daripada tidak mencoba Sama sekali. sama sekali. Hmm. Kalau nggak mencoba udah pasti gagal. Kalau mencoba masih bisa berhasil. Oh itu quotes-nya apa? Eh ja, jangan takut mencoba sesuatu karena gagal. Tapi lu akan gagal kalau lu berhenti untuk mencoba. Bes. Ya, kurang lebih gitu. Kira-kira gitu Ya, lah. kurang lebih gitu. Kita bukan motivator. Iya, bukan. Iya. Kita belum Belum jangan sampai lah. situ. Jangan panggil kita motivator lah. Iya, Kacau. jangan. Kalian. Gue nggak yakin ya motivator. Ya stand up comedian masih oke lah, mungkin Iya. lah, masih mungkin lah. Bener. Ya motivator gue, Gila-geleng. iya. Dan lu orang rebahan aja lah, udahlah. Jangan. Gak ada yang tahu hari besok. Jangan gitu lah. Bercanda guys. Canda dagang. Canda. Ya. Kalian kalau ngerasa nih 20 episode ini, kalian kalau coba misalnya kalian recap, recap. Enggak lah, kalian dapetin apa lah, cobalah kita bagi ke kita juga, siapa tahu bisa jadi revisian buat kita, Benar. improvement buat kedepannya atau ke belakangnya. Ya. Misalnya kurang lucu gitu. Terlalu serius atau kurang serius. Atau misalnya Ya kita nggak bakal dengerin juga sih, tapi nggak apa, kasih aja tuh. kasih aja. Ya kasih aja. Jangan lupa kalau sampai 10.000 likes. 10.000 likes. 10.000. Kalau sampai 10.000 likes. 10.000 likes itu biasa dari 10 orang nonton aja yang like cuma paling 2. Berarti kalau 10.000 kita berharap 200.000 orang yang nonton berarti. 50.000 orang yang nonton. Gak ada mustahil coy. Iya. 10.000 like. Iya. Tolong. Kalau dapat 10.000 like, nanti kita pikirin nih yang lebih kreatif. Nggak maju-maju dong, kelamaan dong. Nggak, kita tanpa kalian pun kita tetap maju. Kita akan tinggalin kalian gitu. Kalau kalian nggak maju-maju, kita yang maju. Iya gitu deh. Kita hidup ini perlombaan. Kita akan sampai duluan. Belum tentu. Kecuali kan tenaga orang dalam kan beda, coy. Oh iya, kita punya. Iya, kita udah lari duluan itu, mereka tetap aja naik mobil kan. Duluan Iya. nyampe. Bener. Karena kita tahu kita bukan orang dalam, kita berusaha lebih dengan kenceng. gas lebih kenceng. Kita lari terus. Bener. Paling kita sabotase sedikit mobilnya. Goretin. Iya, goretin. Bannya kempesin, goretin mah tetap jalan. Iya. Gitu. Kayaknya gitu deh. Sampai jumpa guys. Ya, bye bye. Sampai jumpa.